Polresta Ambon bekerja sama dengan Reskrim Polda Maluku menangkap 6 pelaku yang diduga melakukan penyelundupan senjata dan menjualnya kepada seorang warga di Bintuni, Papua Barat dan disinyalir anggota kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Dari 6 pelaku itu, 2 diantaranya merupakan oknum polisi, yakni Bribka Zandro Palijama yang bertugas di Polresta Ambon dan Bribka Romi Arwan Pitu bertugas pada Satuan Sabara Polresta Ambon. Keduanya sudah diamankan di Rumah Tahanan Nasional Polresta Ambon. Undang-Undang RI nomor 12 tahun 51 tentang undang-undang darurat, kemudian dengan ancaman hukuman yaitu hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Sementara itu, Komandan Pomdam 16 Patimura Kolonel John Johannes Pelupesi mengatakan pihaknya juga sudah menangkap Praka Milton Sialeki, anggota TNI Satuan Yonif 733 Masariku yang terlibat bersama 2 anggota Polri menjual 600 butir peluru kepada KKB. Praka Milton Sialeki yang menjabat Wakil dan Rukipan B Yonif 733 Masariku saat ini sudah ditahan di Rutan Polisi Militer Kodam 16 Patimura Ambon. Selain para pelaku yang diamankan, sejumlah barang bukti juga disita berupa senjata api dan amunisi yang dijual oleh para tersangka di Papua Barat. Kedua oknum Korps Bayangkara Bribka Zandro Palijama dan Bribka Romi Arwan Pitu dijerat pasal 1 Undang-Undang RI nomor 12 tahun 1951 tentang Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara setinggi-tingginya 20 tahun. Sementara oknum TNI Praka Milton Sialeki terancam hukuman pemecatan dari kedinasan. Kasus penjualan senpi dan ratusan amunisi oleh oknum TNI Polri masih terus didalami untuk mengetahui apa ada pihak-pihak lain yang terlibat. Tim Liputan Berita 1. Jual senjata api, polisi diancam pidana mati. Itulah tema Morning Talk kita pagi ini. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Kapolresta Ambon, Kombes Pol Leo Simatupang. Selamat pagi, Pak Leo. Selamat pagi, Mbak Nasiti. Pak Leo, dari penyelidikan terbaru, apakah dari 6 tersangka yang tadi sudah disebutkan di awal, masih ada tersangka baru? Tentu tidak menutup kemungkinan, Mbak. Jadi ada penambahan tersangka baru. Terutama saat ini kami jajaran sedang melakukan pengejaran terhadap salah satu masyarakat yang memasok senjata laras panjang ke tersangka SP, yaitu oknum anggota Polri. Baik, jadi total ada berapa orang sekarang yang ditersangkakan, Pak Leo? Saat ini di tempat kami ada 6 TSK yang sudah diproses, 2 oknum anggota Polri, 4 masyarakat sipil. Kemudian dari satuan yang lain ada 1 yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan saat ini kami masih melakukan pengejaran 1 tersangka lainnya, Mbak. 1 tersangka lainnya itu merupakan warga sipil atau anggota Bapak? Warga sipil. Warga sipil. Apa peran warga, saya ingin mendalami lebih jauh, apa peran warga sipil yang sudah diamankan saat ini? Jadi kalau kita lihat dari masalah kasus tersebut, anatominya, jadi ada beberapa peran masing-masing yang dimainkan oleh masing-masing kelompok sipil ini. Antara lain ada 1 yang pemasok peluru revolver, kemudian ada yang disuruh mencari senjata revolver, kemudian ada yang disuruh mengumpulkan amunisi 5,56, dan ada yang diminta untuk mencari senjata laras panjang. Dan mereka semua ada di Ambon atau memang jaringan ini sudah ada di Ambon dan Papua dan sudah sedemikian rapinya mereka melakukan proses transaksi atau jual beli kemudian dipasok untuk kelompok KKB ini melalui jalur laut. Apakah memang selama ini sudah seperti itu motifnya? Jadi kebetulan pelaku yang tertangkap di Polres Bintuni ini adalah warga masyarakat dari Kota Ambon. Dia bersekolah di Ambon, kemudian kuliah di wilayah Papua Barat, hingga dia sangat mengetahui situasi yang ada di wilayah Ambon. Apalagi sebagai dampak dari kerusuhan tahun 2000 dulu, banyak senjata-senjata yang kemungkinan masih beredar di tengah-tengah masyarakat. Ini yang saat ini dia berupaya dikumpulkan kembali untuk dibawa ke Papua. Apa background warga sipil yang Anda maksud ini? Ini yang inisialnya siapa, Pak Leo? Ini yang atas nama J atau WT yang sudah ditahan di Polres Bintuni. J atau WT. Sudah berapa lama dia beroperasi?
Kalau dari hasil pendalaman kami kepada para tersangka, ini mereka ini sudah mulai berkomunikasi di pertengahan 2020 sampai dengan di awal 2021 ini. Jadi total sekitar 1 tahun begitu ya, 2020 sampai di awal tahun ini, tepatnya Februari kemarin ketika ditangkap. Sudah ada berapa banyak senjata yang dijual atau diakui oleh J ini sudah dipasok ke kelompok KKB? Kalau keterangan dari tersangka yang sudah kami tahan, ini ada 6 orang ini, salah satunya yaitu oknum anggota Polri atas nama SP, ini mengaku sudah 2 kali menjual senjata api laras panjang kepada tersangka J yang sudah diamankan di Bintuni. Sementara tersangka yang lain mengatakan masih 1 kali melakukan transaksi kepada tersangka J. Tapi ini semua masih kami dalami, Mbak. Ini tidak menutup kemungkinan ada perkembangan lain dalam proses penyidikan kami nantinya. Baik, boleh diulangi senjata jenis apa saja dan amunisi tipe apa yang dipasok ke KKB ini, Pak Leo? Jadi sekali lagi, Mbak, mungkin kami luruskan bahwa tersangka J ini mengumpulkan senjata api dan amunisi di Ambon ini alasannya bukan untuk KKB, tapi digunakan untuk kegiatan pengamanan tambang di wilayah Papua. Itu alasan yang mereka gunakan. Jadi semua ini masih dugaan, Pak Leo? Semua ini masih dugaan bahwa senjata ini kemudian dijual kepada kelompok KKB? Tetapi oleh saudara J ternyata senjata ini berdasarkan penelusuran dari Polres Bintuni akan dijual ke KKB begitu. Jadinya. Itu dari pengakuan siapa, Pak Leo? Dari tersangka J yang diamankan di Polres Bintuni. Dari pengakuan J. Tapi baik 2 anggota polisi kemudian juga 1 prajurit TNI itu mereka mengetahui bahwa senjata dan amunisi yang dijual kepada J itu nantinya akan digunakan oleh KKB. Ya, jadi keterangan si saudara Jack kepada mereka ini, atau saudara J ini kepada para tersangka ini, alasannya mereka perlu senjata untuk pengamanan di wilayah tambang, tidak digunakan untuk KKB. Tetapi ternyata oleh Jack ini senjata ini digunakan dikirim ke KKB, Mbak. Baik, apa sebenarnya motif di balik motif yang diakui oleh J ini dilakukan? Kalau kami dalami dari para tersangka ini, umumnya mereka ini motifnya ya ingin mendapatkan keuntungan, di mana NP laras panjang ini dibeli oleh oknum anggota Polri SP ini dari masyarakat yang masih kami kejar. Ini seharga 6 juta, kemudian dijual kembali ke saudara J, ini sebesar 20 juta. Kemudian untuk revolver sendiri, ini oleh oknum anggota Polri juga ini. Ini didapat dari senjata milik sepupunya, kemudian dijual kembali seharga 4 juta, kemudian melalui perantara berikut dijual sebesar 5 juta, dan terakhir sampai keterangan saudara tersangka J ini sebesar 12 juta, Mbak. Dari 4 juta dijual berapa, Pak Leo? Akhirnya 12 juta ke tangan tersangka J. 12 juta? 12 juta. Wow, keuntungan yang sangat luar biasa dan ini baru diketahui berpraktek atau beroperasi selama 1 tahun ini. Apakah sekarang yang masih sedang didalami oleh polisi, kemungkinan ada tersangka baru itu apakah dari anggota polisi, dari prajurit TNI, atau dari warga sipil? Ya, kami sekali lagi untuk tersangka yang berikut yang saat ini sedang kami dalami tentu yang dari masyarakat sipil. Kalau dari satuan lain tentu dari satuan masing-masing yang akan menanganinya, Mbak. Jadi ada 1 tersangka yang masih kami lakukan pengejaran saat ini. Baik, dari yang sekarang semua sudah diamankan ini berarti ada 7 orang, Pak Leo ya? Iya, ada 7 orang. Samping. Dan yang mempunyai akses langsung kepada KKB itu adalah J atau WT? Iya, benar, Mbak. Hanya 1 orang itu? Iya. Baik. Status oknum polisi yang ada 2 orang ini, SP dan juga Bribka RA kalau saya tidak salah ya, anggota Sabara dari Polres Ambon. Apa status mereka saat ini, Pak Leo? Saat ini mereka sudah statusnya tersangka dan dilakukan penahanan. Saat ini kami amankan di rutan Brimob Polda Maluku. Kemudian proses hukumannya sama dengan masyarakat sipil, penerapan pasal-pasalnya. Tetapi tentu ada ancaman tambahan lagi sesuai dengan arahan dari pimpinan Mabes Polri ke Bapak Kapolda, tentu akan ditindaklanjuti dengan proses pemecatan nantinya, Mbak. Ancaman hukuman ini yang dikenakan di pasal 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 51 atau Undang-Undang Darurat yang Anda sebutkan tadi.
hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Apakah pemecatan saja sebenarnya kurang cukup? Apakah sampai hukuman seumur hidup atau hukuman mati bahkan? Ya, nanti kembali lagi nanti kami akan ikutin proses ini, nanti hakim yang akan menentukan berapa hukuman yang pantas untuk para pelaku-pelaku ini, Mbak. Baik, dari keterangan yang sudah Anda dapatkan, meskipun sekali lagi saat ini masih proses penyelidikan di kepolisian, apakah dari barang bukti semuanya yang sudah cukup, dari keterangan para tersangka ini yang sudah ditangkap ada 7 orang ini, Anda yakin bahwa kepolisian bisa menguak jaringan pemasokan senjata api ke kelompok KKB ini? Tentunya, Mbak, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Kami akan coba ungkap ini sampai ke akar-akarnya. Karena kami juga masih yakin masih banyak senjata-senjata yang beredar di masyarakat akibat dari kerusuhan beberapa waktu yang dulu. Dan kami saat ini sudah akan memberikan himbauan kepada masyarakat agar secara dengan kesadaran yang masih memiliki senjata api atau amunisi agar diserahkan kepada pihak yang berwenang, bisa dengan kepolisian maupun dari teman-teman dari TNI. Baik, Pak Leo, kalau saya ingin mempertegas kembali jawaban Anda di awal tadi. Jadi 2 oknum polisi ini yang anggota Sabara Polres Ambon ini mereka memasok senjata panjang rakitan dan juga revolver. Kemudian yang tugas atau dari prajurit TNI ini hanya memasok atau mengumpulkan amunisi saja? Ya, seperti yang disampaikan oleh Dan Pomdam pada saat rilis kemarin seperti itu, Mbak. Baik, dan masih ada kemungkinan prajurit TNI lagi yang masih akan disidik atau ditersangkakan? Ya, mungkin akan ada tambah-tambahan lagi dari instansi yang berwenang, Mbak, untuk menyampaikan itu. Jadi sementara kami masih menindaklanjutinya bekerja sama dengan satuan-satuan lain, Mbak. Baik, ada berapa total uang yang sudah dikumpulkan oleh WT atau J yang merupakan warga sipil? Kalau dari saudara SP, dari Laras Panjang ini dia sudah 2 kali penjualan. Dia sudah mendapatkan hasil lebih kurang 40 juta dari 2 senjata api Laras Panjang. Sedangkan dari saudara untuk revolver sendiri, dia hanya mendapatkan uang sebesar 4 juta, Mbak, kalau BDA. Baik, sudah berapa lama J mengenal jaringan KKB, Pak Leo? Ya, ini nanti kami akan dalami lagi dengan Polres Bintuni. Jadi saudara J ini ada berkomunikasi dengan 1 orang lagi di atasnya yang memiliki akses langsung dengan pihak KKB. Itu yang kami dapat keterangan sampai dengan saat ini, Mbak. Baik, dari tersangka lain apakah memang hanya sebatas motif ekonomi atau juga beredar di luaran ada juga unsur narkoba di dalamnya? Seperti apa pendalaman dari kepolisian? Baik, kami masih dalami, Mbak. Jadi ada salah satu tersangka yaitu saudara LA ini atau saudara G, ini adalah residivis terkait dengan masalah senpi. Inilah yang sudah memiliki komunikasi langsung dengan saudara J, kemudian menggunakan perantara dari masyarakat sipil lainnya. Jadi kami mesti dalamin terus ini semua informasi yang kami dapatkan, Mbak. Baik, kita lanjutkan dialog kita di segmen berikutnya. Pak Leo, saya ingin kemudian sekali lagi dapat kepastian dari Bapak, apakah dari kasus ini, pengembangan kasus ini, apakah polisi kemudian sudah cukup bukti untuk mengusut jaringan penjualan senjata berapi ini ke kelompok KKB. Kita lanjutkan dialog kita di segmen berikutnya, pemirsa. Kami kembali usai jeda.